kehidupan kita semua. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam ibadah kita, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik yang ada di sini maupun di online. Biarlah ibadah yang mengandung janji, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian-Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah
besar bagi kami Tuhan. Layaklah kami datang kepadamu, memuji-muji meninggikan namamu, menyembah namamu, nama di atas segala nama, Yesuslah namanya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, menjamah setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami akan bersorak-sorai meninggikan namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Katakan amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita melihat kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita. Lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Mari kita sungguh-sungguh tetap memuji Tuhan. Tuhan cinta kepada kita semuanya. Tuhan cinta kepada keluarga kita semuanya. Terima kasih. Mari selamat datang kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Tetap panggil berdiri bagi yang kuat, yang tidak boleh duduk. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga
memulihkan kita, kasih Tuhan yang menyembuhkan kita. Apapun yang rusak, apapun yang luka, Tuhan sanggup meluka. Yang luka itu dibalut kembali. Haleluya. Mari kita tetap memuji-muji Tuhan, karena Tuhan hanya suka dipuji dan disembah, dan biarlah semua yang bernapas tetap memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan untuk memuji Tuhan lagi dengan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi segala perkara. Biarlah kita kekuatan kita, sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Haleluya. senantiasa sanggup menolong kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan, pokok pujian penyembahan kami berasal dari Engkau. Biarlah setiap mulut memuji dan menyembah kepadamu, setiap lidah mengaku kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Semua janjimu pasti akan Kau genapi Tuhan. Bahkan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau. Biarlah hati kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu pertolongan daripada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hati, kita datang dengan sungguh menyembah kepada Tuhan. Ialah pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tundukkan jiwa, roh, pikiran kami, tubuh kami hanya kepada-Mu Tuhan, untuk menyembah. Dan kami tetap percaya biarlah kemenangan terjadi, karena hadirat Tuhan itu yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatku menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Saatku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja
kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mempersiapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman. Karena kami hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan Tuhan jawaban dalam doa-doa kami. Dan kami tetap percaya firman-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berserah kepada Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan,
menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Segala kebudayaan setan, roh jahat kau yang berkuasa atas tempat atas sidang Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran, segala kecemasan, segala roh kelemahan, penggaul macam penyakit, kuasa gelap kau yang berkuasa, virus corona, hantu segala kuasamu. Nyata beranjak dalam nama Yesus Kristus. Roh jahat kau, pembunuh kematian, segala ketakutan yang melanda setiap jiwa-jiwa kami tolak segala kuasamu. Pergi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, segala daya upaya yang kami lakukan, tapi Tuhan yang berkuasa mendapat atas seluruh kehidupan kami, seluruh umat Tuhan. Karena hidup ini bukan kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami untuk menjaganya, tetapi kalau kamu kami selalu berjaga. Semua itu anak usaha, hikmah dan pengertian yang Tuhan juga lihat untuk kami boleh memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena tubuh kami adalah baik Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Untuk tentang kediaman Allah, Roh Allah bekerja, dan supaya hidup kami sidang-Mu Engkau pakai untuk menjadi transaksi-Mu pada akhir zaman ini ke seluruh dunia Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dalam dunia ini, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus hidup dan berkuasa. Yesus Raja dan Raja segala raja. Engkau Tuhan Allah tidak pernah berubah. Jehovah Rafa Allah penyembuh. Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Engkau Allah Al-Shaddai. Allah Al-Shaddai. Dari besar kuasa-Mu daripada segala dosa. Kuasa-Mu dan kasih-Mu daripada segala masalah. Kuasa dan kasih-Mu dari segala persoalan, segala ketakutan, segala sakit penyakit. Kuasa iblis, roh jahat digalakkan. Setan tadi sudah dijatuhkan dalam nama Yesus. Yesus Allah yang bangkit dari kematian, Allah pemenang. Dan itulah yang kami layani, yang kami sembah. Itu sebabnya kami berserah kepada Engkau ya Bapa, seluruh roh dan jiwa tubuh kami. Engkau Tuhan sedia Tuhan yang berkuasa untuk memegang kehidupan kami. Hidup kami hanya kami serahkan, sidang-Mu kami serahkan, umat-Mu, keluarga kami hanya kami serahkan kepada tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dan doa-doa kami untuk kota kami, untuk bangsa kami, untuk negeri kami, bahkan untuk seluruh suku-suku bangsa di seluruh dunia ini, hanya kami berserah kepada Tuhan yang berdaulat atas segala yang ada. Terima kasih Tuhan yang baik, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas seluruh bumi, dan semua jiwa-jiwa hanya datang boleh berserah, berseru kepada Engkau, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan berseru memanggil nama-Mu Tuhan, merendahkan diri bersujud, dan minta ampun kepada Engkau. Maka Engkau pun mendengar pada surga dan mengampuni serta memulihkan semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Berkarya Roh Kudus, haleluya. Kami sambut kebenaran-Mu. Teguhkanlah firman-Firman-Mu, teguhkan setiap kesaksian, dan menjadi berkat bagi kami semuanya, baik di tempat ini, baik juga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, syukur Tuhan kita berkata amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mungkin ya beberapa di antara kita saudara kasih juga tidak bisa hadir hari ini, walaupun ibadah kita ya sangat ya jaga jarak dan juga dengan protokol kesehatan, tetapi kita berdoa supaya semuanya ya yang sudah sehat dan sudah benar-benar mereka mampu bisa datang, ya tetap mereka akan mengejar hadirat Tuhan. Haleluya saudaraku, puji Tuhan saudaraku yang kasih. Kita juga nanti akan diberkati oleh hamba yang datang di tengah-tengah kita saudaraku yang kasih. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan. Pada minggu yang lalu saudaraku yang kasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwasanya kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Roh Allah. Amin saudaraku. Kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Yang membangunnya adalah Tuhan sendiri, ahli bangunan segala sesuatu. Dengan kesimpulan, apapun keadaan kita, apapun situasi dalam dunia ini, apapun proses yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang berkuasa membentuk dan juga mengatur hidup kita
menata hidup kita. Dan pasti kalau Tuhan Yesus adalah ahli bangunan segala sesuatu, dan kita adalah anak-anak yang kasihinya, umat yang telah dipilih dipanggilnya, walaupun mungkin menurut kita hidup kita ruwet atau bermasalah, sepertinya saudara kasih juga seperti benang kusut pun sekalipun, tetapi kalau kita serahkan kehidupan kita di tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib itu, tangan Tuhan yang luar biasa itu, Dia sanggup memulihkan segala sesuatu dan membuatnya makin bertambah-tambah hari pas hari, bertambah-tambah indahnya. Amin. Dan tidak memang secara instan saudara kasih, itu sebabnya ada proses waktu. Sebab itu kita mau tetap bertekun menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ada konsisten, ada komitmen, ada penyerahan yang kita lakukan kepada Tuhan hari lepas hari. Amin. Hari ini saudara kasih, mungkin saya akan menyampaikan firman Tuhan mungkin ya beberapa menit saudara kasih. Nanti kita akan diberkati lagi saudara kasih. Haleluya semuanya. Puji Tuhan. Mari kita buka saudara kasih hari ini sambungannya bagi kita bahwa bangunan Tuhan yang dibuat dalam kehidupan kita supaya kita menjadi rumah rohani. Mari sama-sama katakan rumah rohani. Sekali lagi, rumah rohani. Katakan hidup kita rumah rohani. Tunjuk diri kita saudara kasih. Amin. Rumah rohani itu bukan bangunan ini yang menjadi bangunan ini menjadi rohani kita, tidak. Tapi rumah Tuhan adalah hidup kita yang menjadi rumah rohani. Berarti manapun kita berada, baik saudara kasih keluar daripada tempat kita beribadah dalam rumah Tuhan atau dalam gereja saudaraku, ini hanya tempat wadahnya saja. Tetapi yang menjadi rumah rohani adalah hidup kita. Sebab itu saudara kasih, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang luas ini saudaraku, kita akan menunjukkan bahwa kita akan mencerminkan menjadi rumah rohani. Kalau dikatakan rumah rohani, berarti seluruh aspek kehidupan kita selalu mengarah kepada perkara-perkara yang rohani. Amin. Haleluya saudaraku. Pikiran kita, perasaan kita, langkah kita, pekerjaan kita, tujuan hidup kita, cita-cita kita, oh saudara kasih, semuanya rencana kita, semuanya harus mengarah kepada hal yang rohani. Sebab dalam tubuh kita inilah, di dalam hidup kita inilah yang mengerjakan semua itu. Ya, melalui hidup kita inilah yang mengerjakan itu semuanya. Haleluya. Jadi kalau hidup kita hanya dalam ibadah rohani, tetapi pekerjaannya tidak mengarah kepada hal yang rohani atau tidak mengarah kepada kekekalan, maka itu tidak benar. Atau hanya terlalu kasih dalam ibadah, atau misalnya katakanlah beberapa kali ibadah satu minggu, dan ibadah itu mungkin hanya 3 jam paling lama satu kali ibadah. Katakanlah saudaraku, kalau hanya dalam 3 jam dia rohani, tetapi selebihnya itu dia menjadi duniawi, berarti rumahnya, hidupnya itu bukan menjadi yang bangunan Tuhan yang disebut menjadi rumah rohani. Dia menyalahgunakan bangunan Tuhan tersebut. Itu sebabnya Tuhan selalu kasih menjadi berduka. Sebab rumah yang dibangunnya, hidup kita yang dibangunnya dengan kasih dan kuasanya, tujuan Tuhan adalah menjadikan kita menjadi tempat kediaman Roh Allah yang menjadikan kita rumah rohani. Karena Roh Kudus selalu semua perkara-perkara yang rohani kepada kehendak kemuliaan Bapa Surgawi. Haleluya. Kepada kekekalan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Mari kita baca sama-sama 2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang
yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini memang panjang, tetapi ya biarlah saudara kasih tidak bisa secara semuanya kita akan sampaikan hari ini. Tetapi bagian kelima, saudara kasih, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Haleluya. Kita ada karena Yesus Kristus. Amin. Kita beroleh kasih karena Yesus Kristus, dan kita sekarang mengerti bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita menjadi umat yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi imam-imam dalam kerajaan Allah. Kita terutama kasih dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa. Kasih lebih besar daripada semua masalah persoalan apapun yang kita pernah hadapi. Hal-hal yang tersulit, yang terburuk, kuasa Tuhan memanggil kita saudara kasih. Dan setelah kita dipanggil, mari kita saudara mengerti apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita memberikan kehidupan kita saudara untuk dibangun dari kehidupan yang hancur, dari kehidupan yang rusak, dari kehidupan yang bermasalah. Ada yang dari hidup berdosa, ada dari kehidupan yang lemah, ada dari kehidupan yang dari sakit penyakit, sakit jiwanya, sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit tubuhnya, sakit ekonominya. Semuanya pun itu saudara kasih, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan membangun semua dalam kehidupan kita satu persatu, dimulai daripada perkara yang terdalam, yaitu manusia roh kita. Haleluya. Dan pasti akan mengikut saudara kasih. Ada juga langsung sekaligus juga dibangun oleh Tuhan, manusia jasmaninya langsung sembuh. Tetapi yang pertama sekali yang datang adalah kehidupan manusia roh kita. Waktu kita diselamatkan lahir baru, roh kita terlebih dahulu dibangun dari kematian roh, dari kehidupan persekutuan yang tidak pernah bersekutu intim dengan Tuhan, atau tidak mengenal Tuhan, tidak ada hubungan dekat dengan Tuhan. Lalu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh kita yang tadinya mati, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu yang lalu sudah kita dengarkan, dahulu kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Dahulu kita tidak ada damai sejahtera, sekarang kita beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Jadi Tuhan membangun terlebih dahulu, di mana kehidupan yang sudah rusak dicuri oleh iblis dan damai sejahteranya, hidupnya menjadi gundah gulana, ya, gelisah, ketakutan, bahkan putus asa, stres, dan segala macam hal-hal yang mencemaskan dari kehidupannya. Dari situ dibangun oleh Tuhan terlebih dahulu, dikuatkan, dibenahi oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang pilih saudara. Firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Bayangkan saudara Tuhan kasih, dunia ini berapa triliun jiwa-jiwa,
dari antara suku bangsa, dari antara saudara lingkungan kita, dari antara orang-orang dari keluarga kita, dari antara orang-orang yang ada saudara kasih dalam komunitas kita. Siapa kita sebenarnya? Ada maksud Tuhan yang luar biasa, ada tujuan Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Saya berkata minggu lalu kepada kita saudaraku, bahwa ahli bangunan itu Tuhan. Kalau Tuhan yang membangun kehidupan kita tidak pernah gagal, asalkan kita tetap ada di menyerahkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Nantikan terus, berserah terus, berharap terus, percaya terus kepada janji firman-Nya. Haleluya. Tuhan katakan surat kasih, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Kenapa dikatakan batu hidup surat kasih? Karena itulah yang bisa surat kasih diukir oleh Tuhan. Dan batu itu berbicara mengenai suatu keteguhan kekokohan yang bisa untuk menopang yang lain surat kasih ketika nanti diletakkan juga saudaraku, ada perabot-perabot atau ada bahan-bahan yang lain untuk membuat kehidupan kita makin indah, membuat kita makin bertambah-tambah teguh. Semuanya harus di atas batu. Haleluya. Apalagi dasarnya surat kasih harus surat kasih menjadi batu yang kuat. Atau kalau sekarang tidak ada batu, kalau zaman dahulu ada batu-batu yang dikumpulkan surat kasih. Tetapi sekarang kalau di kota itu pakai semen dicor surat kasih. Haleluya. Sampai begitu kuat dan kokoh dan berlapis-lapis sesuai dengan bangunan yang akan dibangun. Nah, sesuai dengan rencana membangunnya. Tuhan yang adalah ahli bangunan, kita tidak tahu seperti apa Tuhan membangun kehidupan kita. Yang jelas Tuhan punya rencana dan Tuhan memiliki program rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Amin, saudaraku. Sesungguhnya saudara kasih, firman Tuhan berkata, saya hanya berfokus dulu kepada ayat ini, saudara kasih, ayat 5 dan ayat 9 ini, bahwa kita sudah dipilih dari gelap kepada terang. Tetapi setelah kita sudah masuk dalam terang Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, menjadi anak-anak Allah, maukah kita memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Maukah kehidupan kita dipakai, dipergunakan menjadi batu hidup? Ya. Batu hidup bukan berarti kok ada batu hidup ya? Padahal batu itu kan mati. Nah, tapi sini kita batu hidup karena memang kita hidup. Haleluya, saudaraku. Tapi diumpamakan kehidupan kita ini seperti batu yang bisa Tuhan kasih dipakai untuk melakukan sesuatu bangunan yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Dan nanti Tuhan kasih akan direkatkan lagi satu sama lainnya. Mari kita baca dulu sebentar Tuhan kasih. Tuhan punya rencana untuk membangun kehidupan kita, telah merancangkan kehidupan kita sejak semula. Mari kita baca dalam Mazmur 139:16. Jadi sebenarnya dari semula kita sudah mau dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Sebelum kita juga lahir ke dunia ini, Tuhan sudah punya rencana itu untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi karena dosa, karena dunia yang gelap yang menyesatkan kita berbagai-bagai hal, sehingga kita tidak tahu bagaimana menyerahkan kehidupan kita dan bagaimana menyambut Tuhan untuk membangun kehidupan kita. Tetapi sekarang belum terlambat, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, waktu kita kasih masih dalam kandungan ibu kita, masih bakal anak, belum jelas, artinya belum sempurna, belum terbentuk menjadi manusia seutuhnya. Masih bakal anak itu masih merupakan gumpalan. Belum ada telinganya, belum ada matanya, belum ada hidungnya, belum ada tangannya, belum ada kakinya. Tetapi saudara kasih masih bakal anak pun dalam kitab Tuhan semuanya sudah dituliskan tentang rencana-rencana Tuhan untuk hari-hari yang akan dipersiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kalau Tuhan mempersiapkan itu, semua
Kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan bagi saudara saya adalah rancangan yang terbaik. Hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kehidupan kita masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya saudaraku. Ya. Jadi saudara kasih, tapi kenapa kita mengalami ada masalah, ada hal-hal yang merusakkan kehidupan kita, atau juga keputusasaan, stres, sakit penyakit dan berbagai hal, kebodohan, penyesatan, bahkan juga hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, sehingga kita saudara kasih dengan ini kita tidak mengerti. Karena memang saudara kasih kita berada di dunia ini mengalami pikiran manusia dengan segala ilah-ilah yang lain. Walaupun mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, tapi hanya sekedar KTP atau hanya sekedar agamawi, tidak mengerti, belum lahir baru, ya. Dan kalaupun orang sudah lahir baru sudah kasih, tapi tidak mau mengerti tentang kebenaran Tuhan, tidak mau dituntun kepada kebenaran untuk mengerti rencana Tuhan, apa yang tertulis, apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kitabnya tertulis. Firman Tuhan katakan, banyak orang tidak mengerti kitab suci. Dia hanya sekedar orang Kristen, bahkan sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi tidak mengerti apa yang ada di dalam kitab Tuhan ini. Tidak mau belajar, tidak membuka hatinya, tidak mau rendah hati, hanya berkata cukup percaya Yesus, atau sudah percaya Yesus tidak bertekun, tidak setia, sehingga hidupnya tidak bisa terus dibangun. Ya, bangunan Tuhan terbengkalai, lalu menjadi ambruk lagi, dirusak oleh si iblis, dihancurkan oleh si setan. Sebenarnya setiap anak Tuhan sudah selamat lahir baru, sebenarnya Tuhan sudah mulai membangun kehidupannya. Tetapi berjalan ke depan sudah mulai ada bangunan. Sering sekali manusia menjadi sombong, rasa sudah tahu Tuhan, dan tidak mau lagi untuk rendah hati berserah kepada Tuhan. Apalagi saudara kasih, di dalam firman Tuhan berkata, kita sudah dibangun dalam dasar yang teguh melalui fondasi firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Dalam sidang Tuhan ini ada training dasar rohani Kristen, ada training pelayanan, ada training kepemimpinan. Itu semuanya sudah Tuhan kasih setelah ada dasar yang teguh sebagai batu penjuru bagi kehidupan kita. Kita mulai sudah diletakkan, ada tiang-tiang dipancang-pancangkan sudah Tuhan kasih untuk tempat untuk dibangun lagi sudah Tuhan kasih. Ya. Coba bayangkan sebagaimana orang membangun rumah. Mulai ditaruh sudah tiang-tiang, pancang-pancang, dipancang-pancangkan, diparut-parut sudah Tuhan kasih, mulai ditegakkan. Nah, tren dasar itu masih seperti itu. Tren pelayanan itu masih seperti itu. Tren kepemimpinan itu seperti itu. Ya. Dan ibadah itu hanya masih seperti itu. Tetapi prakteknya untuk terus dibangun terus hari hari, itulah kehidupan sehari-hari. Di mana kita mengalami ada masalah, persoalan, bentukan, kesulitan, tantangan, persoalan, ya, tekanan. Nah, tetapi kita harus terus meletakkan satu demi satu batu-batu, meletakkan satu kasih, merekatkan lagi satu sama lainnya, sehingga bangunan itu akan terus berdiri dan sampai megah. Amin saudaraku. Dan satu sama lainnya harus terikat satu sama lainnya, ya, harus mau merekatkan diri satu sama lainnya untuk kita bisa dibangun. Mari kita baca surat kasih yang pertama, rencana awal Tuhan bagi kita semua yang baik. Amin. Rancangan Tuhan baik. Amin. Tidak ada jahat. Haleluya saudaraku. Dari semula Tuhan telah mempersiapkan semua baik, apa yang kau perbuat dalam hidupku. Dari semula, amin. Dari semula sudah siapkan yang baik, ya. Kalaupun ada kehancuran atau kerusakan atau juga terbengkalai, hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari mulai hari ini kita berkomitmen, kita terus kasih konsisten, kita melakukan terus penyerahan kepada Tuhan. Amin. Kita baca 2 Timotius 2:19. 2 Timotius 2:19.
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasarnya adalah firman, dasarnya adalah iman, dasarnya adalah Kristus sebagai batu penjuru. Yesus dasar kita itu teguh, karena Yesus adalah firman. Firman adalah Allah sendiri. Haleluya. Dasarnya adalah kita selalu hidup dalam kebenaran. Kita mau berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita mengenal saudara kasih bahwa Tuhan itu yang telah menjadikan kita kepunyaannya, dan Tuhan juga mengenal kepunyaannya saudara dan saya. Tuhan tahu, Tuhan kenal saudara, latar belakang kita. Tuhan tahu saudaraku pekerjaan kita. Tuhan kenal saudara kasih pekerjaan kita. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu saudara kasih persoalan kita. Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Haleluya saudaraku. Tetapi dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara tidak bisa berkata, oh karena ini pekerjaanku, karena ini situasiku, karena ini dunia sekarang, maka aku terjerumus kepada kejahatan, maka aku juga meninggalkan Tuhan. Aku juga tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tidak. Tapi dasar yang teguh itu saudara kasih itu firman dari Yesus. Itu menjadikan kita untuk kita bisa meninggalkan kejahatan. Maka setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini dasarnya. Haleluya saudaraku. Selalu rindu untuk bertobat, selalu rindu untuk hidup dalam kebenaran. Walaupun saudara kasih kita belum sempurna, dan memang pasti kita masih banyak kekurangan, kesalahan, dan juga persoalan-persoalan kehidupan kita yang membuat juga pikiran kita tidak konsen atau tidak seturut dengan kebenaran, tidak sepadan dengan kebenaran. Tetapi biarlah kita terus meninggalkan kejahatan. Biarlah terus kita bawa hidup kita kepada Tuhan yang punya kehidupan kita. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin kita berdoa, doa kita belum terjawab. Kita mempunyai harapan dan kita sudah bergumul dan berdoa saudara belum terjadi. Tetaplah kita saudara kasih berserah kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan, itu jahat. Tinggalkan kejahatan. Jangan tidak setia, itu jahat. Ya. Kejahatan yang dimaksud Tuhan bukan harus kembali kita menjadi pencuri, perampok, tidak. Atau bukan harus kembali kepada dosa-dosa yang kasar mungkin pada waktu dulu ada yang melakukannya. Tetapi kejahatan Tuhan maksud saudaraku, jika kita sudah mengenal kebenaran, tetapi kita sengaja juga untuk meninggalkan kebenaran tersebut. Karena kecewa, karena putus asa, karena harapan tidak terpenuhi, karena merasa sudah jenuh, bosan, jawaban belum ada, harapan belum kunjung datang, akhirnya lama-lama menjauh. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Saya berdoa dan kita semuanya menjadi orang-orang yang teruji, dan orang-orang selalu boleh mendekat kepada Tuhan seperti pujian kita tadi. Ku hidup setiap waktu untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Amin saudaraku. Karena Tuhan berdaulat atas segala yang ada. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Ada nyanyian berkata, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dan terusnya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya suka-sukanya Tuhan. Orang dia punya kita kok. Tetapi kalau suka-sukanya Tuhan pun tidak akan pernah dia merancangkan yang jahat bagi kita. Tetapi maksudnya Tuhan itu sudah kasih yang berdaulat. Dia mau kita dibawanya kemana, untuk melatih hidup kita, untuk membawa kita berpengalaman dengan Tuhan, untuk membuat kita semakin teruji, untuk semakin kita menjadi murni iman kita. Itu suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu membentuk setiap pribadi-pribadi kita. Amin. Maka dikatakan tadi Tuhan mengenal kepunyaannya. Haleluya saudaraku. Mana tadi firman-Nya? Dikatakan dari 1 Timotius tadi ya. Tuhan mengenal kepunyaannya.
karena Tuhan mengenal misalnya, oh si A, oh ini harus begini nih, ini harus begini perlakukan ini orangnya mogok misalnya, oh harus begini. Nah, kalau enggak bertobat dia. Nah, oh ini orangnya mudah diajari, oh ini gampang aja. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang mengenal setiap pribadi kita, dan kita tidak tahu. Kita sendiri pun tidak tahu pikiran kita, hati kita. Kita tidak mengenal diri kita. Sering kita tidak mengenal. Buktinya apa? Contoh kita berkaca. Berkaca aja terlalu hanya secara lahiriah, secara jasmani saja. Kita berkaca, sebentar lagi sudah lupa wajah kita. Kenapa dia? Bagaimana tadi ya? Sudah lihat lagi. Nah, apalagi kehidupan jiwa kita, roh kita. Keinginan kita hari ini dia berkata, aku mau setia, aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh. Gak mungkin aku meninggalkan Tuhan. Gak mungkin aku seperti Petrus. Aku sangat mengasihi Tuhan. Mati pun, di penjara pun aku mau. Petrus berkata, sebentar jiwanya, hatinya, pikirannya berubah oleh hanya karena ketakutan. Rasa ketakutan berubah, mengubah komitmen. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan melatih kita dan berbagai masalah persoalan, jangan takut. Hadapi masalah, hadapi persoalan, hadapi tantangan, hadapi kesulitan. Dengan iman ku hadapi semua, dengan doa ku hadapi semua, bersama Yesus ku hadapi semua. Haleluya saudaraku. Maka kalau kita sudah berani dan sudah makin bertambah berani menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, tekanan, hinaan atau apapun juga penderitaan, maka saudara kasih semakin bertambah-tambah. Ketakutan tidak lagi ada, apapun juga tetap percaya, tetap berserah, tetap setia, tetap berteguh, tetap optimis, tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap melangkah, tetap maju, tetap berlari. Haleluya saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih Yesus Kristus. Sedikit lagi bagian saya saudaraku, kira-kira 2 menit lagi. Mari kita baca saudara Tuhan kasih dalam Kolose pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kolose pasal 2 ayat 7 sampai 8. Mari sama-sama kita baca dua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita harus membuat, yaitu hidup kita, menyerahkan kehidupan kita tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Firman Tuhan telah diajarkan kepada kita. Tetapi saudara kasih firman Tuhan itu hari lepas hari, di berbagai masalah, persoalan, proses dan kehidupan itu, hari-hari di kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, di tengah-tengah dunia ini, disitulah kita tetap berusaha untuk bertambah-tambah teguh, bertambah-tambah berakar dalam kebenaran, bertambah-tambah dibangun kuat. Amin. Nah, kalau hanya dalam gereja sudah Tuhan kasih, kita semua rohani pasti. Kalau dalam gereja pun dalam ibadah pun tidak rohani, di mana lagi kita rohani? Tapi tidak hanya di sini sudah Tuhan kasih. Di sini kita bisa bersuka cita, di sini kita bisa kuat, di sini kita sudah bisa bersorak, di sini kita bisa sungguh-sungguh. Oh, sudah Tuhan kasih khusus kepada Tuhan, sudah Tuhan kasih, oh menyembah, sudah Tuhan kasih dia. Itu hanya 2 jam 3 jam paling lama. Tapi setelah itu hari-hari lagi. Nah, itu kalau sungguh-sungguh. Kalau yang gereja pun orang juga tidak sungguh-sungguh, tidak khusus hatinya kepada Tuhan, tidak benar-benar
apalagi di luar sana. Nah, tetapi mau saya katakan kepada kita, tidak cukup hanya di gereja tadi. Jangan kita buat seolah-olah gedung gereja ini yang kudus. Padahal ini bukan rumah Tuhan. Bukan ini rumahnya Roh Kudus. Bukan ini rumah rohani. Memang saudara kasih tempat ini tidak bisa kita cemarkan. Oh, karena bukan ini rumah rohani. Oh, ada di sini, ada judi di sini, ada apa? Enggak, saudara kasih, bukan maksudnya begitu. Ya. Tetapi kita akan kuduskan tempat ini juga. Tetapi kita harus rawat, kita bersihkan dan tidak dibawa sembarangan. Amin, saudaraku. Karena ini tempat kita. Tempat kita berdiam, tempat kita menghadirkan kerajaan Allah atau kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan ada bersama-sama kita ketika kita beribadah bersama-sama. Tuhan berdiam di tengah kita, hadir bersama-sama kita. Tetapi yang terpenting setelah kita keluar dari gereja, bagaimana kita membawa, mengerti bahwa rumah rohani yang dibangun oleh Tuhan hidup kita. Nah, maka dimanapun perkataan kita harus perkara-perkara rohani. Pikiran kita, pikiran-pikiran yang rohani. Pikirkanlah perkara surga. Perasaan kita, hidup kita, arahkanlah kepada pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang terus kita kerjakan. Ini yang terus kita lakukan proses oleh Tuhan dan kehidupan kita. Saya kita percaya kalau hidup kita menjadi rumah rohani, Kristus yang adalah kepala rumah itu serba kasih. Firman Tuhan pada minggu yang lalu berkata, ia setia mengepalai rumahnya, pasti hidup kita semakin bertambah-tambah diberkati dimanapun kita berada. Tetap damai, tetap tenang, tetap percaya. Kalaupun ada masalah datang membuat hati kita bisa gundah gulana, takut, itu akan segera berlalu. Tidak akan bisa berdomisili, apalagi membangun rumah ini dalam kehidupan kita. Tidak bisa. Haleluya. Karena Tuhan Yesus adalah ahli bangunan dan Dia juga menempatkan rohnya di dalam kehidupan kita. Dia selalu mengawasi rumahnya, hidup kita. Rumahnya tetap dijaga, diperhatikan. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa merusakkan bait Allah, Tuhan membinasakan dia. Bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah, siapa merusakkan rumah Roh Kudus, rumah Tuhan, siapa mencemarkannya, bukan dia berdosa kepada manusia, bukan hanya kepada manusia, tapi juga berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih, kuduskanlah Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan sudah berkati, mari kita katakan, Tuhan Yesus yang baik, hidupku Engkau bangun Tuhan, Engkau ahli bangunan, aku serahkan hidupku untuk Kau bangun. Ini aku Tuhan, seluruh hidupku, seluruh aspek hidupku, Engkau yang membangun yang terindah, pasti sesuai rencanamu. Jaga kehidupanku, biarlah hidupku berserah penuh setiap waktu, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya pada waktu berkumpul dengan jemaat, tetapi setiap hari di tengah-tengah dunia ini. Karena hidupku menjadi bangunan Tuhan, tujuan Tuhan menjadi rumah rohani. Di dalam nama Yesus, melalui hidupku mempersembahkan persembahan rohani kepada Bapa oleh Kristus Yesus yang telah memilih saya dan menyelamatkan hidupku dan melayakkan aku dan memberikan Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Dalam nama Yesus, kuduskan aku Tuhan, sucikan aku, dan setiap aku berseru kepada nama Tuhan, aku selalu ingat meninggalkan kejahatan. Dalam nama Yesus, aku berbalik dan selalu rindu untuk kebenaran Tuhan menjadi bagian hidupku. Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas seluruh hidupku. Aku percaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik, yang termulia jaga kehidupanku. Aku menantikannya dalam proses yang Tuhan pimpin dalam kehidupanku. Aku pasti bisa berkemenangan, setia, bertekun sampai semua rencana Tuhan yang dari semula dijadikan menjadi berkah dalam kehidupanku. Jadikan aku menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, memuliakan nama Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya.
Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara Tuhan kasih. Haleluya. Semua masih kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara Tuhan kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, kami persilakan dan juga sekaligus memperkenalkan itu Ibu Bastian. Ya, mari.